Festival musik tahunan terbesar dunia, Coachella 2026 kembali digelar di California, Amerika Serikat. Namun, di tengah antusiasme penonton melihat deretan artis ternama, keluhan terkait harga makanan dan minuman yang dinilai tidak masuk akal kini menjadi sorotan di media sosial. Pemirsa, digelar di Empire Polo Club, Coachella tetap menjadi magnet bagi penikmat musik dunia dengan konsep panggung istimewanya. Sayangnya pengalaman menonton kali ini diwarnai kritik tajam terkait harga kuliner yang dianggap sudah keterlaluan. Berdasarkan laporan mirror.co.uk, sejumlah pengunjung membagikan label harga menu yang fantastis ke media sosial. Salah satunya adalah akun TikTok Christian Gonzalez yang menunjukkan sepiring taco yang berisi 3 buah dibanderol dengan harga $23 atau ini sekitar Rp393.000. Harga ini bahkan membengkak menjadi $25,01 atau sekitar Rp428.000 setelah dikenakan pajak. Padahal taco tersebut hanya disajikan di atas piring sekali pakai dengan isian standar seperti daging, lobak, dan saus salsa. Tak hanya taco, makanan lainnya juga dijual dengan harga serupa, bahkan kentang goreng dibanderol dengan harga Rp400.000 per porsi. Unggahan ini pun memancing reaksi netizen yang merasa ngeri dengan harga tersebut karena dinilai sangat tidak sepadan dengan porsi yang didapatkan. So the total came out to $13.30 and that's how big this rainbow sherbet is. Human. It looks good. Let's give it a try. But to be completely honest, I do think that the pay. Sadar nggak sih kalau sekarang Coachella itu bukan cuma soal konser musik. Nah, di tahun 2026 ini Coachella sudah menjadi fenomena ekonomi raksasa yang pengaruhnya sampai ke pasar global. Tapi ada tantangan di tahun ini, pemirsa, dan ini justru beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan situasi geopolitik yang lagi panas, yang bikin harga energi melonjak, daya beli kita, terutama yang dari Asia, ini benar-benar diuji. Tapi pertanyaannya dengan kondisi saat ini, kira-kira sebetulnya masih masuk akal nggak sih keluar uang segitu banyak? Atau jangan-jangan harganya udah di luar nalar ekonomi kita? Nah, jadi pemirsa, kali ini kita akan bedah berapa sih biayanya, gak cuma tiketnya, tapi perintilan kecil yang sering bikin kaget di akhir, ini juga akan kita bahas. Kita juga akan konversi semuanya ke rupiah, biar kita tuh bisa punya gambaran real seberapa dalam kita harus merogoh kocek buat jadi bagian dari festival yang ikonik di dunia ini. Oke pemirsa, jadi kita akan melihat dari segi tiket dulu ya. Ini ada beberapa jenis tiket mulai dari VIP dan juga terkait GA. Nah pemirsa, mayoritas orang di sana ini sekitar 90% menggunakan tiket GA atau General Admission. Ini ya pemirsa, ada 2. Sedangkan untuk VIP ini juga ada 2 untuk weekend yang pertama dan juga yang kedua. Nah mereka ini penonton garis keras yang rela panas-panasan demi vibes aslinya nih biasanya nih pemirsa. Meskipun harganya memang sudah menyentuh bahkan sampai 11 juta rupiah, tiket ini ternyata ludes. Kenapa? Karena ada gengsi dan juga status yang nempel di gelang tetapi nggak ada lawannya. Tapi yang unik di tahun 2026 ini peminat tiket VIP justru naik drastis walaupun harganya 2 kali lipat lebih mahal. Kira-kira kenapa ya pemirsa orang tuh bisa sampai rela untuk membayar 20 juta lebih? Karena memang berbeda dengan GA, ada kenyamanan yang didapatkan. Jadi kalau kita lihat posisinya pemirsa, Coachella di tahun 2026 ini memang cuacanya di tengah gurun yang ekstrim, kemudian ada sisi akses ke toilet yang ber-AC dan juga ada tempat duduk yang teduh. Ini tuh beda rasanya. Dan buat mereka yang punya budget lebih, nambah 10 juta itu investasi yang layak daripada harus tepar karena kelelahan fisik selama 3 hari. Tapi pemirsa hati-hati, angka yang saya sebut ini tadi sebetulnya harga resmi, tapi faktanya di lapangan ini justru banyak banget yang nggak kebagian akhirnya lari ke situs resell atau orang yang menjual di luar resminya. Jadi pemirsa kalau kita melihat harganya itu bisa jadi nggak masuk akal. Kalau di sini bisa 11 juta sampai 20 juta, ini yang aslinya. Tapi kalau di resell itu nggak cuma 22 juta, bahkan ada VIP yang tembus sampai 85 juta pemirsa. Dan kalau kita melihat ini adalah bukti nyata kalau ini adalah FOMO atau fear of missing out, yang mana orang rela bayar berapapun asal nggak ketinggalan momen itu sendiri. Ini ya pemirsa, ini untuk pembagian. Kalau ini sendiri yang berada di website dari Coachella, tapi lagi-lagi biasanya ada resell yang lain, itulah yang menyebabkan harganya bisa naik secara signifikan. Untuk yang
Paling murah ini ada di kisaran 9 juta, 11 juta, kemudian untuk VIP-nya ada 20 juta dan juga 22 juta. Tapi ingat, resellnya tadi ada yang sampai 85 juta. Pemirsa, kalau kayak gini, kira-kira gimana ya? Berapa banyak uang yang muter di sana? Kita akan lihat pemirsa, secara detail berapa banyak uang yang berputar di sana. Karena totalnya bisa mencapai miliaran dolar. Dan tiket ini itu cuma pintu masuknya aja tadi tuh 20 juta, 11 juta, 9 juta. Tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, ada dampak ke ekonomi lokal di California yang jauh lebih gila. Karena hotel-hotel di sana, terutama yang di sekitar lokasi, sudah sepenuh dari setahun sebelumnya. Dengan harga yang naik berkali-kali lipat. Dan ini menjadi panen buat pemilik properti dan juga penyedia Airbnb ini di sana. Nah, di sana juga pemirsa nggak cuman hotelnya aja, nggak cuman harga tiketnya, jangan lupa Anda juga harus survive di dalam venue. Itu artinya sekali makan juga rata-rata bisa mencapai 20 dolar, kalau minum bisa mencapai 25 dolar, sehingga kalau di total buat makan dan minum aja kita bisa habis jutaan rupiah per harinya. Belum lagi pemirsa kalau Anda lihat dengan Coachella setiap tahunnya yaitu urusan fashion. Bahkan di media sosial orang-orang itu berlomba dengan fashion unik mereka. Karena Coachella itu udah kayak musim belanja baru. Orang bisa habis ribuan dolar cuma buat beli baju, aksesoris yang kemungkinan cuma dipakai saat Coachella itu aja demi konten media sosial yang bagus ya pemirsa. Intinya Coachella 2026 ini adalah mesin ekonomi yang super efisien untuk memindahkan uang dari kantong turis global nih pemirsa ke berbagai sektor di Amerika. Mulai dari tiket pesawat, ada glamping mewahnya, kita tahu bersama ya, sampai jasa kepang rambut di lokasi dan semuanya ini jadi duit. Ini bukti nyata kalau di zaman sekarang nih pemirsa, pengalaman adalah barang dagangan yang paling mahal dan harganya ini paling mahal di pasar global. Pemirsa, kalau kita melihat Coachella secara keseluruhan secara ekonomi, sebetulnya ini adalah mesin pencetak uang yang bisa kita katakan jenius. Karena uang yang masuk gak berhenti di kantong promotor aja, tapi ini merembet kemana-mana. Misalnya aja ke supir taksi di California, ke pemilik penginapan kecil sampai ke vendor makanan. Ini yang kita sebut sebagai multiplier effect yang nyata. Di saat ekonomi global yang lagi volatile karena urusan energi dan kurs, industri kreatif yang kayak gini justru menjadi penyelamat karena dijual adalah pengalaman. Sesuatu yang nggak bisa dibeli dan digantikan oleh AI. Nah, sekarang coba kita bayangin kalau Indonesia ya punya segalanya untuk bikin hal serupa. Kita punya Bali, kita punya Borobudur, punya banyak banget spot yang gak kalah eksotis dari gurun di California tersebut. Bayangkan aja kita punya festival skala dunia yang dikelola dan rapi seperti itu. Dan apa kira-kira dampaknya buat kita? Mulai dari devisa masuk, UMKM lokal naik kelas, dan yang paling penting, nation branding kita semakin kuat di pasar global. Kita nggak cuma dikenal sebagai negara eksportir komoditas, tapi juga sebagai pusat kreativitas dunia. Jadi pemirsa, dari Coachella ada pelajaran penting. Ini bukan soal harga tiketnya yang bisa bikin dompet kita menjerit, tapi soal gimana ide kreatif. Ini bisa menjadi pilar ekonomi makro yang kokoh. Kalau mereka bisa bikin ribuan orang rela terbang jauh-jauh dan buang uang puluhan juta demi sebuah festival, Indonesia harusnya bisa lebih dari itu. Masa depan ekonomi kita bukan soal apa yang kita gali dari bumi, tapi soal bagaimana kita mengemas kreativitas menjadi sesuatu yang layak untuk dibeli.